Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sintian Ramadhani. Saya dari kelas C atau kelas L3, kampus Indralaya dengan NIM 07011282491184. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai NPWP dan juga PKP yang saya ambil dari buku Hukum Pajak karya Dr. Thomas Sumarsan SEMM dari bab 2 tentang NPWP dan juga PKP. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan langsung membahas pada bagian yang pertama, yaitu apa definisi dari NPWP. NPWP sendiri adalah nomor pokok wajib pajak. Ini adalah nomor yang diberikan atau dibuat oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak, lalu diberikan kepada setiap orang ataupun badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, ataupun yang biasa disebut dengan wajib pajak. Nah, NPWP ini sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri ataupun identitas dari wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakannya. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari NPWP itu sendiri. Yang pertama adalah sudah saya jelaskan sebagai tanda pengenal ataupun sebagai identitas wajib dari para seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ataupun wajib pajak karena setiap seseorang ataupun wajib pajak itu diterbitkan satu NPWP. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana korespondensi antara Fiskus dengan wajib pajak. Ini maksudnya adalah NPWP digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut Fiskus untuk berkomunikasi dengan kita ataupun wajib pajak. Dengan NPWP sendiri, DJP dapat mengirimkan informasi-informasi penting tentang perpajakan, seperti surat pemberitahuan pajak, tagihan pajak, ataupun pengingat tentang kewajiban perpajakan kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana untuk membayar pajak. Saat kita ingin membayar pajak, NPWP ini wajib dicantumkan pada dokumen seperti SSP ataupun surat setoran pajak atau sistem e-billing. NPWP ini menjadi identitas pembayaran sehingga pemerintah tahu siapa yang melakukan pembayaran untuk jenis pajak apa. Nah, kemudian yang keempat sebagai pemotongan atau pemungutan penghasilan atau biasa kita kenal dengan PPh. NPWP digunakan dalam proses pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan ketika seseorang menerima penghasilan, pihak yang memberikan penghasilan, contohnya adalah seperti perusahaan ataupun pemerintahan, akan memotong sebagian penghasilan karyawan atau honorer tersebut sebagai PPh dan melaporkannya ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan NPWP penerima penghasilan tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah pemungutan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Bagi perusahaan kena pajak atau PKP, NPWP menjadi bagian dari identitas dalam faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti bahwa PPN atau pemungutan pajak pertambahan nilai telah dipungut dari pembeli oleh PKP dan akan segera disetorkan ke negara. Lalu DJP akan melihat bahwa setoran itu memang disetorkan kepada tempat yang seharusnya. Nah, yang keenam adalah sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP membantu pemerintah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Dengan adanya NPWP ini, DJP ataupun Direktorat Jenderal Pajak dapat memantau apakah wajib pajak atau seseorang itu sudah membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar. Jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan, DJP dapat mengambil tindakan berdasarkan data yang terhubung dengan NPWP wajib pajak tersebut. Nah, saya akan kembali menjelaskan bagaimana cara mendapatkan NPWP itu sendiri. Nah, proses pendaftaran NPWP ini cukup sederhana. Kita bisa mendaftarkan diri secara manual maupun secara online. Jika secara manual, kita bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat ataupun KKP terdekat, ataupun melalui sistem elektronik yang disebut sebagai electronic registration. Nah, kita bisa langsung mendaftarkan NPWP atau membuat NPWP itu langsung melalui website dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Proses ini melibatkan pengisian formulir dan juga melampirkan dokumen pendukung seperti KTP atau untuk individu ataupun dokumen-dokumen pendirian perusahaan untuk badan-badan usaha yang ingin membuat NPWP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penghapusan atau pencabutan NPWP. Nomor pokok wajib pajak hanya dapat dilakukan penghapusannya oleh Direktorat Jenderal Pajak langsung apabila yang pertama adalah jika wajib pajak tersebut sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Kemudian yang kedua, pindah ke luar negeri secara permanen. Yang ketiga, penghasilan di bawah PTKP. Itu adalah jika seseorang karyawan atau pengurus perusahaan yang punya NPWP, tetapi penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka NPWP-nya bisa dihapus. Kemudian yang keempat adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah pisah dengan suaminya, lalu menikah tanpa perjanjian pisah harta, nah NPWP-nya bisa dihapus. Kemudian yang kelima adalah warisan sudah selesai dibagi. Jika warisan yang awalnya punya NPWP namun sudah dibagi kepada ahli waris masing-masing, NPWP warisan tersebut bisa dihapus. Instansi pemerintah yang tidak memenuhi syarat. Jika instansi pemerintah tidak lagi memenuhi syarat, sebagai pemotong ataupun pemungut pajak, NPWP-nya bisa dihapus. Kemudian yang terakhir adalah NPWP ganda atau bukan cabang. Jika seseorang punya lebih dari satu NPWP selain NPWP cabang, salah satunya bisa dihapus.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PKP atau pengusaha kena pajak. Ini adalah seperti setiap wajib pajak atau sebagai pengusaha atau pelaku usaha yang sudah dikenai pajak ataupun pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan terakhirnya adalah di Undang-Undang Nomor 7 di tahun 2021. Pengusaha-pengusaha ini wajib melaporkan usaha mereka pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya itu meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan juga tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan untuk dikukuhkan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Nah, PKP sendiri ini adalah sebuah status yang diberikan kepada pengusaha yang sudah dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap barang atau jasa yang sudah dikonsumsi para pembeli. Lalu pengusaha yang sudah berstatus PKP ini bertugas untuk memungut PPN tersebut dari pembeli lalu menyetorkannya kepada negara. Contohnya seperti pengusaha yang mempunyai omset penjualan melebihi batas tertentu, contohnya seperti 4,8 miliar rupiah dalam setahun, itu wajib memungut dan menyetor dan melaporkan penghasilan tersebut kepada PPN. Lalu para wajib pajak atau para pengusaha ini wajib menerbitkan faktur pajak yang sesuai dengan perundang-undangan pajak pertambahan nilai atau PPN. Faktur pajak ini adalah bukti bahwa kita ataupun kamu sebagai pelaku usaha atau pengusaha yang sudah memungut PPN dari para pembeli dan akan menyetorkannya ke negara. Selanjutnya adalah cara penghapusan atau pencabutan PKP. Ini adalah proses penghapusan status pengusaha kena pajak atau PKP yang sudah diberikan kepada seorang pengusaha dengan dicabutnya status PKP itu, pengusaha tersebut tidak lagi memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor ataupun melaporkan PPN tersebut kepada pemerintah. Nah, kapan status ini bisa dicabut? Yang pertama adalah ketika omset sudah di bawah batas. Jika omset penjualan pengusaha ini dalam 1 tahun buku itu tidak lagi memenuhi batasan yang diwajibkan untuk menjadi PKP saat ini adalah seperti 4,8 miliar per tahun, pengusaha dapat mengajukan permohonan pencabutan PKP.